Saya berterima kasih kepada pihak gereja yang menugaskan saya dalam ibadah di tengah-tengah ibadah dan perayaan Natal gereja GKII Jemaat Tebing. Baik, kita bersama-sama membahas topik yang sudah tertera di slide yang ada. Tema yang saya terima pertama kali saya dihubungi untuk ditugaskan malam hari ini, bukan diundang, terlalu mulia diundang, ditugaskan. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Itu tema PGI, dan GKII adalah gereja di bawah PGI, dan ada subtema megahkanlah dia hai suku-suku bangsa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita membaca Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Saya siapkan pembacaan, saya pikir untuk mengerti teks kita mesti membaca lengkap, walaupun mungkin kita sudah membacanya berkali-kali. Demikian firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, great joy untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk kamu, untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Salah terjemahan, nanti saya terangkan. Yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah mereka dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terpujilah Kristus. Kemudian kita akan membaca teks fokus kita, dua bagian. Bagian yang pertama Lukas pasal 2 yang saya sudah baca tadi, itu merupakan tema PGI yang diringkas. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemudian subtema megahkanlah dia hai segala suku bangsa, Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Tapi khususnya ayat 1 bagian B. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, garis besar khotbah saya yaitu, pertama saya ingin mengklarifikasi tema khotbah, bukan mengkritik, mengklarifikasi tema khotbah. Kemudian pendahuluan, next, dan pembahasan. Di bagian 3 ini ada 5 pokok kajian kita. Yang pertama, aksi tindakan Allah menjadi manusia atau Natal. Lalu visitasi dan proklamasi, bagus. Visitasi dan proklamasi Natal atau Injil. Natal itu Injil. Ya. Christmas is the gospel. Oke. Kemudian yang ketiga, konfirmasi dan doksologi Natal Kristus. Dan yang keempat, reaksi terhadap Natal Kristus. Yang kelima, aksi Natal bagi segala suku bangsa. Dan terakhir, penutup. Yang pertama, klarifikasi tema. Kita saat pembacaan teks kitab tadi, Alkitab bagian yang saya tekankan, ada terjemahan yang keliru, memang keliru sekali.
kalimat demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, the highest thing, dan di bumi on earth. Lalu ada kalimat, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Keliru. Tetapi sebenarnya everyone who please itu terjemahan NIV dan lain bukan kurang tepat, tidak tepat. Terjemahan sebenarnya yaitu and on earth peace among men with whom he is pleased. Artinya, dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang ia kehendaki. Bukan yang kita kehendaki, tapi yang ia kehendaki. Itu terjemahan yang bisa dibandingkan dengan King James Version, dibandingkan dengan sejumlah versi, dan teks asli pun demikian. Jadi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia keliru di situ. Seolah-olah kita yang berkenan kepada Allah supaya kita damai sejahtera. Ini ajaran setan-setan. Sebenarnya Allah berkenan kepada kita. Dia mau kita, bukan kita mau dia. Dia mau kita, maka kita mau dia. He is the first and we yang kedua, yang berikut. Kita bereaksi. Pujian, kor, nyanyian tadi, reaksi kita kepada dia yang datang. Bukan kita mengumpan dia, ayo coming down Lord, datanglah, kami tari-tarian Lord, kami datanglah. Bukan, we never invite Jesus. Kita tidak pernah mengundang Yesus. Tetapi Yesus yang memengaruhi kita sampai kita bereaksi. Maka kalimat ini benar-benar keliru. Maka itu diperlukan teolog-teolog supaya bisa menerjemahkan Alkitab secara tepat dan sesuai dengan teks asli. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi sering menjadi tema khotbah Natal. Dan saya sudah mengkhotbahkan tema ini, teks ini sudah berkali-kali. Ya, seperti kekurangan tema aja. Dan PGI menetapkan tema ini sebagai tema Natal 2023 dalam rangka menyambut konteksnya pemilu 2024. Ya, damai, biar damai pemilunya kan. Mungkin itu harapan PGI. Ya, diharapkan pemilu damai, nomor berapapun pilih nomor 4. Ya, tentu yang saya maksudkan di sini, damai yang disebutkan oleh Lukas dalam pasal 2 ayat 14 nggak mungkin tertampung di pemilu. Karena damai pemilu itu damai natural, damai biasa saja. Yaitu tidak ada kerusuhan, nggak ada kekacauan. Itu damai humanity, damai kemanusiaan. Nggak cocok dengan shalom. Karena kata damai di sini adalah shalom. Teks aslinya demikian. Apakah pemerintah bisa mengusahakan shalom? Never. Yang bisa mengalami shalom gereja, dan gereja membawa shalom di dunia politik termasuk pemilu. Bapak Ibu, ya heran juga sih GKI Tebeng tersinggung. Ini perayaan Natal kok gampang tersinggung. Tebeng, saya katakan heran karena tema ini ajaib. Ya, menghubungkan Lukas dengan Mazmur. Dan saya bukan bercanda, tapi saya bersyukur karena ini termasuk keajaiban. Kenapa? Karena kalau PGI melihat tema ini, tema kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi dan di pemilu, terlalu kecil gitu loh. Terlalu kerdil, sempit. Tetapi GKI Tebeng lulus lagu. Nggak jadi dibakar saya. Ya, berpikir luas. Bukan hanya damai demi pemilu, tapi damai bagi siapa? Mertuamu? Enggak, bagi bangsa-bangsa. Besar kali hatimu. Saya rasa minder di gereja ini karena
pikiran gereja ini besar-besar. Segala suku bangsa daripada hanya damai pemilu kecil. Itu skalanya skala dunia, skalanya skala agenda terbesar. Memang demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang dikehendakinya, diperkenankannya. Bapak Ibu, kita ini bukan berkenan kepada Allah, tapi Allah membuat kita berkenan kepada Dia. Dia yang buat kita, oke, saya cocok lah, oke, terima engkau, oke. Bukan kita yang merayu-rayu, please coming down, please. Bukan, tapi Dialah yang, itulah anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka tema megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Ini tema besar gereja sehat. Bukan tema besar gereja besar. Saya pikir ini tema besar gereja sehat. Tapi jangan hanya tanggal 20. Ini jadi beban kita. Dan saya harap selama hidup kita gelisah dengan tema ini. Tahun depan tema apa ya? Ulangi lagi gitu loh. Karena terlalu besar tema ini. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sampai hamba Tuhan megap-megap. Megah-megahkanlah. Ya, megahkanlah itu bisa diarti extol Him. Tinggikan Dia, agungkan Dia, besarkan Dia yang besar. Bapak Ibu lanjut. Pendahuluan. Pak, belum mulai ya? Belum. Jangan berani-berani turunkan saya. Berarti Bapak Ibu melawan tema. Bagi ini biasanya pendahuluan itu ada yang ideal, ada yang faktual. Yang ideal begini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara adalah hubungan yang tak terpisahkan. Namanya mulia pasti damai. Damai tanpa mulia nggak damai, hanya sejahtera. Bagus loh bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris peace, dalam bahasa Hebrew shalom. Dalam bahasa Indonesia damai sejahtera, bukan partai. Damai sejahtera. Banyak orang sejahtera tetapi tidak damai. Sejahtera, fasilitasnya sangat sejahtera. Makan 5 hari sekali, 6 hari sekali, 7 kali sehari. Sulawesi Utara. Sejahtera, tapi damai ada enggak? Maka sempurna, kata shalom di sini menjelaskan demikian. Hubungan bicara soal kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi sama dengan hubungan antara Allah dan manusia. Allah itu mulia, manusia itu damai. Ini hubungannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemuliaan adalah hak prerogatif Allah. Jangan coba-coba jadi mulia. Ya, itu kepunyaan Allah. Sedangkan kepunyaan manusia adalah damai sejahtera. Allah tidak perlu damai sejahtera. Allah tidak berurusan dengan damai sejahtera. Kita pun tak berurusan dengan kemuliaan. Kita hanya berurusan, sudah more than enough. Yaitu shalom, damai sejahtera. Itu hak kita. Pada waktu kita mencoba-coba seperti Adam dan Hawa, mau coba-coba untuk menjadi seperti Allah, yaitu mengejar kemuliaan, yang ada bukan damai sejahtera, tapi kehancuran. Bapak Ibu, tetapi ingat, damai sejahtera di sini hanya untuk orang percaya. Saya tidak eksklusif, saya taat pada firman Tuhan, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, the highest thing, dan bumi paling bawah. Dua hal yang kontras. Allah itu maha tinggi, manusia itu maha rendah. Biarpun pakai hak sepatu. Kalau begitu, kita sadar, saya itu the lowest person, and he is the highest thing, a highest person. Apa yang kita buat? Kalau kita sadar, saya yang paling rendah dan yang paling tinggi, penyembahan kita berubah, pelayanan kita berubah. Kita bukan seenaknya melayani Tuhan. Wong dia yang paling tinggi, aku yang paling rendah.
Kalau diberikan kepercayaan melayani Tuhan di gereja, wow, keajaiban dan kemuliaan. Bapak Ibu, next lagi yang ideal, Kristus. Nah gini, di tempat yang maha tinggi kemuliaan dan damai sejahtera di bumi. Perantaranya Kristus. Perantaranya Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah kemuliaan dan Kristus pun adalah damai sejahtera. Jadi Kristus adalah kemuliaan Allah Bapa dan Kristus adalah damai sejahtera kita. So that's why Kristus adalah mediator satu-satunya, tepat sekali. Nggak ada yang lain. Tidak ada mediator atau pengantara kita kepada Bapa kecuali hanya Kristus. Kenapa? Karena Dia adalah kemuliaan Bapa dan Dia pun adalah sejahtera saya. Christ is my sejahtera. And Christ is Bapa, kemuliaan Bapa. Jadi Dia berdiri di tengah-tengah kita. Di sini letaknya bahwa Dialah pusat damai sejahtera. Jadi kalau begitu Pak, sudah saya tidak baca teks saya, Yohanes 1 ayat 14, Efesus pasal 2 ayat 14. Disitulah kita tidak mungkin ada kemuliaan di luar Kristus. Dan tidak mungkin ada damai sejahtera di luar Kristus. Karena Kristus adalah kemuliaan Bapa dan Kristus adalah damai sejahtera Stefri, damai sejahtera Pak Adi, damai sejahtera Bapak Ibu. He is our Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, implikasinya next. Kalau begitu ini kalau implikasinya pakai bahasa sederhana, kalau begitu kemuliaan dan damai sejahtera, maka ada 4 poin yang saya ingin garis bawahi. Pertama, percaya pada Kristus sama dengan kemuliaan bagi Allah. Siapa yang percaya pada Kristus, maka kita sudah mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempatnya maha tinggi. Karena Dia mediator kita. Through Him, in Him, by Him. Kemuliaan bagi Allah. So setiap kali orang percaya, kemuliaan bagi Allah dinyatakan dan Allah mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang percaya pada Kristus pasti dan pantas memuliakan Allah. Tidak ada upaya kepantasan memuliakan Allah tanpa Kristus. Yang ketiga, hanya orang yang memuliakan Tuhan yang mengalami damai sejahtera. Ya, hanya orang yang memuliakan Tuhan. Sebenarnya Pak, apa arti sih memuliakan Tuhan? Nyanyi ya. Kecil itu nyanyi. Kenapa memuliakan Tuhan sama dengan menyanyi? Sebenarnya menyanyi itu satu bagian, salah satu ekspresi. Ekspresi loh. Ekspresi saja, manifestasi. I glorify Him, magnify Him through singing. Kalau begitu Pak, apa sih bagaimana aja saya memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan, yaitu kita mendeklarasikan Dia. His Almighty Majesty. The first song, lagu pertama tadi, Majesty, Majesty. Kita menyatakan You are Majesty. Di mana? Di hidupku, di keluargaku, di gerejaku, di tempat kerjaku. Mengakui kemuliaan Tuhan di tempat kerja. Mengakui kemuliaan Tuhan di gereja. Mengakui kemuliaan Tuhan dalam pelayanan. Itu namanya kemuliaan bagi Allah. Sudah sempat disinggung oleh pembawa acara tadi. Saya cermat mendengar kata-kata dari pemandu acara. Yang keempat, di mana ada kemuliaan, di situ ada damai sejahtera. Kalau tidak ada kemuliaan dalam keluarga, tidak pernah ada damai sejahtera. Di mana Kristus ditinggikan, diagung-agungkan di keluarga, di situ ada damai sejahtera. Pak, boleh tidak secara praktik? Di mana ada keluarga yang baca Alkitab? Keluarga yang baca Alkitab namanya kemuliaan bagi Allah.
Keluarga yang berdoa, kemuliaan bagi Allah. Keluarga yang kumpul persembahan untuk misi, kemuliaan bagi Allah. Jangan abstrak, kemuliaan bagi Allah hanya lip service. Jadi kita mau mengakui God's glory in our church, in our life, in our job, in our any apa saja. Itu namanya memuliakan Tuhan. Kita sering, mari kita muliakan Tuhan. Hanya nyanyi. Sorry ya, nyanyi nggak sama dengan memuliakan Tuhan. Dengar baik-baik. Menyanyi tidak sama dengan memuliakan Tuhan. Tetapi orang yang memuliakan Tuhan dapat mengekspresikan pemuliaannya kepada Tuhan lewat lagu, lewat syair, lewat tulisan, lewat rangkaian bunga. Semua kita kreatif itu loh. Maka saya melihat di sini satu, ya saya mengharapkan supaya nggak sia-sia. Ini satu dekorasi. Saya nggak anti yang ancam-ancam menuduh orang. Wah ini pernik Natal, nggak apa-apa. Tapi kita melihat ini semua adalah kami mau mengungkapkan rasa kami kepada Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan, dan rasa syukur dengan semua yang ini. Ini namanya kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan jangan abstrak sampai malaikat pun bingung. Seperti ini. Dan saya pun menyiapkan khotbah ini sampai sariawan, saya serius. Karena itu saya bilang sama Pak, tiap hari saya khotbah, tapi khotbahnya beda-beda. Enggak tema khotbah PGIK supaya pendeta satu khotbah 16 kali khotbah, enggak apa-apa. Ini baru terus. Kemarin ini, lain lagi, Balikpapan, lain lagi, hampir kelainan. Enggak kelainan. Nah, saya pun menyiapkan khotbah dengan penuh ya keseriusan, sombong kali kesungguhan. Keseriusan. Apa saya serius? Mungkin waktu tidur saya kurang. Di pesawat pasti saya menyiapkan. Karena nggak ada waktu. Apalagi muncul tema baru, subtema. Nah, yang faktual. Yang faktual dalam kenyataannya orang cenderung hanya berusaha. Saya nak menghakimi loh, maka pakai bahasa orang cenderung hanya berusaha untuk memperoleh damai. Kerja keras, studi sungguh-sungguh. Untuk apa? Supaya boleh damai. Ya kan? Damai sejahtera gitu loh. Dapat gaji banyak, THR, gaji ke-13,5. Karena nggak boleh gaji ke-13 dong. Nggak bagus, bahaya. Gaji ke-13,5. Dapat sejahtera kita, sejahtera. Bisa beli apa. Tapi apakah damai? Itu poinnya. Bapak Ibu, setiap tahun kita merayakan Natal. Dan nampaknya cenderung atau terkesan mengusahakan demi damai, sejahtera, kegiatan, semua keperluan daripada kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena itu pada pernyataan berikut saya bilang begini, next. Kecenderungan atau kebiasaan ibadah perayaan Natal, budgetnya perayaan. Ya. Kita akan memulai ibadah dan perayaan Natal kita malam hari ini. Mulai. Baru tanya, berapa anggaran untuk perayaan? Anggaran perayaan 600 juta. Anggaran ibadah 200.000. Beri kemuliaan. Ini contoh saja. Berapa biaya yang kita keluarkan untuk ibadah. Dan berapa biaya yang kita keluarkan untuk perayaan. Kalau begitu kita kurang berkata kemuliaan bagi Allah. Hanya mau apa? Damai sejahtera di bumi, di gerejaku, dan di keluargaku. Itu yang namanya faktual. Tapi kan saya nggak menuduh. Kita semua kena, apalagi yang bicara. Nah, saya mau ajak kita rumusan Natal. Saya rumuskan ini di pesawat nih. Dari tema ini, ibadah Natal kita kemuliaan bagi Allah.
Ibadah Natal kemuliaan bagi Allah, perayaan Natal kita damai sejahtera di bumi di antara segala suku bangsa. Dipadukan. Ya, dipadukan. Nah, kita cepat-cepat. Oke. Saya pikir lewat saja. Ada dua akibat kalau orang berusaha untuk mengejar damai sejahtera dan mengabaikan kemuliaan. Dua akibat. Satu, bisa kecewa dan mundur dari pelayanan karena tidak menemukan damai sejahtera. Saya beritahu, saya melayani Tuhan 38 tahun. Jarang saya menemukan damai sejahtera. Karena itu memang konsekuensi pikul salib. Kalau ada hamba Tuhan mengejar damai sejahtera dalam pelayanan, baca Alkitab. Dan saya senang karena saya melayani selama 38 tahun, jarang sekali menemukan damai sejahtera. Dan itu bukan yang saya kejar. Kenapa? Kita memang pikul salib kok damai sejahtera. Pikul salib menyangkal diri, ikut dia. Ikut dia. Mau cari damai sejahtera? Saya mau tanya, pernahkah Tuhan Yesus mencari damai sejahtera? Kalau enggak, jangan coba-coba. Itu konsekuensi jadi pengikut Tuhan. Tetapi dia tahu diri itu. Dia tahu diri. Ya, kalau kita memuliakan dia, dia tahu diri. Dia pasti bahkan mempermuliakan kita. Not only damai sejahtera. Baca Alkitab. Bukan hanya dia memberikan damai sejahtera. He glorify us and both of us. Semua kita bersama-sama dengan dia dipermuliakan. Tidak hanya di sorga, di bumi pun kita mengalami kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan itu kemuliaan, Bapak Ibu. Melayani itu bagi saya itu, siapa saya yang paling rendah, paling bodoh, kok dilibatkan Tuhan dalam pelayanan? Ini kan kemuliaan. Atau yang kedua, menjadi bersemangat, dia mencari damai sejahtera dalam gereja, dalam pelayanan, menjadi bersemangat karena memang menemukan damai sejahtera berupa pujian, kedudukan, pemasukan, sejahtera dia. Maka berapi-api dia melayani Tuhan. Kenapa? Ada pemasukan, ada kedudukan, ada pujian. Ini pasti damai sejahtera semu. Dan karena orang-orang seperti ini tidak pernah menyatakan kemuliaan bagi Allah. Sejumlah pendeta PGI menulis buku, dan bukunya saya membaca, melihat dua variabel antara kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi itu dua variabel terpisah. Lalu mereka berkomentar demikian. Kemuliaan bagi Allah itu urusan Tuhan. Kita tidak perlu bicara kemuliaan Allah. Yang menjadi urusan kita yaitu mengupayakan damai sejahtera di bumi, di gereja, di lingkungan. Itu tanggung jawab kita. Saya mengatakan ini satu argumentasi yang menyesatkan, keliru. Saya memberikan sejumlah 3 atau 4. Kemuliaan memang hak Allah, betul, hak Allah. Namun ia memberikan perintah kepada kita umatnya untuk memuliakan dia dengan hati kita. Muliakan Tuhan dengan hatimu, dengan tubuhmu, dengan hartamu, dengan semua usahamu. Baca Alkitab. Kalau enggak ada WA saya tadi malam nanti, Bapak kok ngomong salah. Baca, tinggal buka aja di Google ya. Muliakan Tuhan dengan hati, dengan tubuhmu, pasti muncul ayatnya. Muliakan Tuhan dengan hartamu, pasti muncul ayatnya. Oh, Mbak Google. Yang kedua, manusia hanya dapat mengusahakan damai sejahtera lahiriah, fisik. Ayah bekerja keras untuk kesejahteraan keluarga, ya fisik. Enggak salah itu. Ayah ateis pun, kaya-kaya, mengusahakan damai sejahtera untuk anak dan istrinya. Tapi belum tentu mengalami damai dari Tuhan. Seperti pemilu saya sebutkan. Yang ketiga, damai sejahtera adalah pemberian Allah dalam Kristus dan tidak dapat diusahakan, melainkan diteruskan. Yang terakhir, yang keempat, sesungguhnya tidak ada damai yang sejati di dunia, termasuk di Indonesia. Nggak ada damai yang sejati di Indonesia. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, tidak pernah menciptakan damai sejahtera, hanya sejahtera. Itu pun belum tentu sampai sejahtera, bukan terah, sejahtera.
Bukan berarti saya minta periode ketiga supaya sejahtera. Sejahtera. Periode kedua, periode ketiga, sejahtera. Saya nggak menyusukan periode ketiga. Artinya apa? Belum selesai pembahasan. Apa sesungguhnya maksud tema kemudian bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di segala suku bangsa? Apa sesungguhnya? Lukas menulis narasi persiapan kelahiran Yesus pada Lukas 1. Lukas 2, Lukas menyampaikan 5 pokok kebenaran narasi dari Lukas pasal 2. 1. Aksi Allah menjadi manusia. 2. Visitasi dan proklamasi Natal bagi suku bangsa. Yang ketiga, konfirmasi dan doksologi Natal. Yang keempat, reaksi terhadap Natal. Dan yang terakhir, aksi Natal bagi segala suku bangsa. Cepat saja. 1. Aksi atau tindakan Allah menjadi manusia. Ini dilaporkan oleh Lukas dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pertama, bahwa Natal itu peristiwa yang menyejarah, yang tidak mungkin dihapuskan dalam sejarah dunia. Bahkan not only itu, Natal itu peristiwa yang menentukan sejarah dunia. Saya tulis buku bahwa secara sederhana saja, kalender dunia AD BC, before Christ and after dominion. Ya, Christ is the center. Pada waktu dia dunia menetapkan, itu baru sederhana, belum landasan Alkitab, baru yang di pinggir kulit saja. Bahwa memang Natal itu menentukan sejarah dunia sampai sekarang. Dan sejarahnya sejarah sesungguhnya, sejarah yang tak pernah berhenti sampai kekekalan. Indonesia, Amerika, Rusia, Ukraina, sejarahnya pasti berhenti. Tapi sejarah gereja Christmas never end. Seperti love is never end. Dan kita gereja berada dalam proyek yang tidak pernah berhenti. Untuk apa kita habis-habisan hidup untuk sejarah yang berhenti? Dan yang berikut lagi indahnya, Maria dan Yusuf masuk dalam sejarah Allah. Oh, betapa indahnya kalau saudara saya masuk dalam sejarah Allah. Setiap orang yang percaya Yesus masuk dalam sejarah Allah. Orang yang tak percaya Yesus hanya sejarah dunia, hanya sejarah Bengkulu, sejarah desa Curug. Tapi jadi lurah kah, jadi RT RW kah, sejarahnya tercatat, tapi tidak berarti. Tapi orang percaya, everyone who believe in Christ Jesus, dia masuk dalam sejarah panjang Allah sampai kekekalan. Wow, ini menggairahkan saya jadi orang percaya. Ya, karena saya masuk dalam sejarahnya Allah, bukan hanya sejarah nenek moyang Nainggolan, sejarah nenek moyang Lumintang, sejarah nenek moyang Kim dari Korea. Keturunan saya hanya sejarah keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Tapi ini sejarah Allah. Mari kita menghargai keimanan kita karena kita ada dalam sejarah Allah. Natal, peristiwa terbesar dalam sejarah dunia melalui orang-orang kecil. Maria, Yusuf orang kecil, tetapi dipakai Tuhan untuk sejarah besar. Ya memang kita tidak masuk televisi karena nggak laku. Ya, kalau televisi kan bayar. Kenapa kita tidak populer? Kenapa kita tidak populer? Ya, karena Tuhan terlalu gitu loh, melampaui semuanya. Cara pandang dunia kepada Allah dan kepada dunia berbeda sekali. Namun harus diingat bahwa siapapun kita orang percaya, ngajar guru sekolah minggu, sebagai guru sekolah minggu, kita orang-orang kecil, tapi berada dalam sejarah terbesar di dunia ini.
Mari kita kembali, bangkit lagi, gairah rohani muncul lagi. Saya bilang kepada Pak Pendeta Minggus, ayo ambil S3 lagi. Kuliah ada doktor, ayo pendeta pada GKI, kuliah doktor, untuk apa? Bukan pamer, gairah bangkit lagi loh. Gairah berpikir, gairah berdoa, gairah baca Alkitab. Itu studi sampai doktor lah. Mungkin 17 tahun yang lalu saya pertama kali datang di GKI. Ya, susah menemukannya namanya MA. Sekarang mantap MTH, doktor, kondektor, bagus. Tapi poin saya, mengapa ada gairah rohani lagi? Karena nggak sembarang ngomong, gumuli juga dulu. Oke, next, kedua. Yang pertama tadi, aksi Allah. Aksi Allah, tindakan Allah. Yang kedua, visitasi. Dia mengunjungi dan dia memproklamasikan. Lukas pasal 4 ayat 9 sampai 11. Pada waktu pasal 2 ayat 1 sampai 7, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Pasal 2 ayat 9, di daerah itu saat kelahiran Yesus ada gembala-gembala di sekitar, nggak jauh lah dari tempat kelahiran Yesus. Itu bahasa sederhananya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tidak jauh dari peristiwa Yesus lahir. Pada malam itu, dan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ini ada visitasi Tuhan, kunjungan, lawatan Tuhan. Saya kok 4-5 kali khotbah 1 minggu ini tentang kata itu, visitasi. Benar Bapak Ibu. Saya dilayani Tuhan. Dalam usia kehamba Tuhanan saya seperti ini, saya perlu kunjungan Tuhan. Dan kunjungan Tuhan itu dengan firman Tuhan. Tidak pernah Tuhan kunjungi orang tanpa ngomong. Dia datang gini. Sudah pergi dia. Hantu itu. Tapi kalau Tuhan, dia kunjungi kita. Dia bicara pada kita. Hei, jadi orang Kristen yang suka diajak ngomong oleh Tuhan gitu loh. Mana bisa Pak? Mana bisa Pak? Bagi saya, setiap kita punya Alkitab, kita baca dengan penuh kerinduan. Dalam pimpinan Roh Kudus, kita bertemu dengan suara Allah. Dan itu, this is the God's visitation. Kunjungan Allah bagi saya. Wah, saya 5 kali khotbah dari 1 minggu ini. Saya merasa bahwa saya dikunjungi Tuhan. Maka sebenarnya saya sudah mulai tua. Belum tua. Dan saya pikir, saya sudah memikirkan, saya diminta untuk datang membuka sekolah teologi di Amerika Latin. Saya sudah janji, oke, tapi saya sudah kelelahan. Harus cari dana transportasi lagi sendiri. Harus ke Belanda dulu, baru ke Suriname. Mikir siapa dosen di sana. Berat sekali. Saya agak perang, udahlah, saya akhirnya ke Laos aja atau kemana saja. Tapi Tuhan menyentuh saya, kunjungan Tuhan. Kalau kamu mau perkara-perkara biasa, orang kafir pun bisa buat, orang ateis pun bisa buat. Mari berperkara luar biasa. Gimana kamu gak bisa? Tapi aku bekerja. Mulai saya kontak. Saya WA sana ke Belanda, oke saya akan datang. Biarpun gak tahu mau jual apa untuk pergi. Tapi ini langkah. GKI kan tumbuh dari spirit perintisan. Belum ada melangkah. Sekarang tunggu ada baru melangkah. Nggak melangkah. Ini ancaman untuk saya dan kita. Kita not walk by faith, but walk by money. Walk. Walk itu walking. Dan saya mendapat visitasi Tuhan. Bapak Ibu, cobalah baca Alkitab baik-baik. Dan Tuhan ngomong dong kepada saya, apa petunjukmu untuk tahun 2024? Saya setiap tahun tidak mau melangkah tanpa dapat petunjuk Tuhan. Untuk apa jadi hamba Tuhan? Sekedar hidup
perhitungan-perhitungan logika. Saya mau melangkah karena ada visitasi Tuhan. Seperti yang dialami oleh para gembala. Lalu kata malaikat itu, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Untuk apa? Seluruh bangsa. Dalam bahasa Latin, panti. Every kind of people. Apa artinya? Kesukaan besar itu untuk semua orang yang tanpa batas. Entah dia batas budaya, batas etnis, batas geografi. Itu namanya every kind of people. Tanpa pembedaan. Termasuk kaum kecil seperti para gembala. Hari ini telah lahir bagimu, bagi kau para gembala, yang orang tak peduli engkau. Engkau peduli dengan domba kambingmu. Tapi aku peduli dengan engkau. That's why I come to you. Wow, ini lawatan Tuhan. Gembala itu siapa sih? Tapi kok mau dilawat oleh malaikat Tuhan? Siapa sih saya? Siapa sih Bapak Ibu? Tapi mau dilawat oleh dikunjungi Tuhan. Dan Tuhan berfirman untuk hidup ke depan. Wow, luar biasa. And not only for us, but for suku-suku bangsa. Bapak Ibu, yang ketiga, konfirmasi dan doksologi Natal. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Kasihan. Terbaring dalam palungan. Itu telah lahir bagimu. Yang mana? Yang mana? Telah lahir bagimu seorang juru selamat. Yang mana? Yang mana? Kamu akan menjumpai. Tuhan menunjukkan apa yang gak diharapkan manusia. Kok bayi yang dibungkus lampin? Saya pikir yang mana? Mujizat atau apa seperti itu? Besar, simple, even sangat-sangat gak dianggap. Bayi dibungkus dengan terapu, dengan kain lamping, terbaring di palungan. Gak menarik. Gak menarik mata dunia. Sometimes Tuhan tunjukkan pada kita sesuatu yang di mata dunia tak menarik, tak elok. Tapi itu kemuliaan Tuhan. Diakhiri dengan doksologi. Baru kan? Diakhiri setelah kain lampin dibungkus, dibaringkan di palungan. Dilanjutkan dengan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang diperkenankan Tuhan. Itu terjemahan yang benar. Wow. Jadi mari kita, apapun persembahan kita, ya lampinkah. Tapi betul-betul memang apa adanya. Bukan ada-ada dan mengada-ada. Itu sangat-sangat berarti. Natal adalah pertemuan antara Allah dan manusia. Antara tempat yang maha tinggi dan tempat yang maha rendah. Antara sorga dan bumi ada Natal. Dan we are celebrating about that. Yang keempat, reaksi terhadap Natal. Setelah malaikat-malaikat itu, tolong saya garis bawahi atau saya tebalkan, bold. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, para gembala berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan pada kita. Wah, langsung ada respon. Mari kita lihat, mari kita berangkat. Lalu yang selanjutnya, mereka cepat-cepat berangkat. Ada gairah rohani. Cepat, kenapa? Mendapat visitasi Tuhan. Cobalah Bapak Ibu, sebelum langkah tahun 2023, terima visitasi Tuhan. Terbuka, please come. Lord, visit me. Kunjungi aku dengan firman-Mu. Maka hanya orang yang beroleh kunjungan Tuhan dengan firman-Nya, beroleh gairah rohani untuk bertemu Tuhan. Menjumpai Maria, Yusuf. Dan mereka memberitahukan apa saja yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada mereka tentang anak itu. Ada gairah bersaksi. Mereka itu gembala. Tapi bisa bersaksi tentang apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Karena ada gairah. Terampil khotbah nggak cukup. Tapi gairah khotbah itu luar biasa. Kalau hanya belajar bersaksi, itu bisa diperoleh di mana saja. Tapi gairah bersaksi itu pemberian Tuhan. Dan itu yang kita perlukan Bapak Ibu. Gairah bersaksi. Bahkan kemudian
Ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ada gairah memuji Allah. Wow, ini reaksi. Aksi Allah, reaksi kita. Agak cepat lagi. 5. Aksi Natal adalah Injil untuk segala bangsa. Di tengah-tengah rutinitas para gembala, menggembalakan kambing, domba dan sebagainya. Dan mereka berhadapan dengan binatang buas, bisa perampok. Mereka bekerja di malam hari, menjaga ternak. Mereka mengupayakan sejahtera lewat kambing, domba yang mereka pelihara untuk dijual, untuk makan mereka dan sejahtera. Semoga damai juga. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan memberitakan Injil, kesukaan besar bagi semua bangsa. Nah, kabar itu bukan kesukaan besar bagi kamu para gembala. No. Tapi kesukaan besar bagi semua bangsa, suku-suku bangsa. Pernyataan malaikat tidak berkenan. Kesukaan besar bagimu. Enggak egois, tapi bagi segala bangsa. Itu poin yang ke-5 yang berkaitan erat dengan subtema. Diawali dengan next, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saya sudah sebut tadi. Apa itu? Natal. Apa kesukaan besar seluruh bangsa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sehingga kita kan siarkan, beritahukanlah hari ini, not tomorrow, but today. Ini Tuhan hadir. Bukan lagi pada penantian, pada kenyataan. Tuhan itu bukan Tuhan masa lalu saja. Bukan juga Tuhan masa depan, hanya hope, pengharapan. But Tuhan yang realitas. Hari ini, today, telah lahir bagimu juru selamat. Mari kita beriman kepada Tuhan hari ini. Bukan Tuhan masa lalu, bukan Tuhan masa lalu, tapi Tuhan kekinian. Tuhan yang bersama dengan kita dengan semua hari-hari kita. Dan siarkanlah kabar yang luar biasa ini kepada segala suku bangsa, supaya segala suku bangsa pun ikut memegahkan Tuhan. Bapak Ibu, pemberitaan kepada seluruh bangsa telah tertulis dalam Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Goyim itu bangsa-bangsa asing atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Goyim. Jadi di Mazmur 117 itu tentang bangsa-bangsa bukan Yahudi, bukan orang percaya. Dan megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Disebut ha-umim. Ya, umim. Artinya itu kumpulan orang-orang dari suku-suku. Suku Toraja, suku Batak, suku Nado, suku Banjar, suku Berejang, suku Cadang, enggak. Itulah. Dan Tuhan menyampaikan message ini, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tidak ada istilah kesukaan besar untuk gerejaku, kesukaan besar untuk suamiku, kesukaan besar untuk istriku, kesukaan besar untuk anakku. No. Tapi kesukaan besar untuk seluruh bangsa, suku-suku bangsa. Dan memang itulah gereja. Gereja ini untuk bangsa, untuk bangsa-bangsa. Bersyukur GKI diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah banyak suku bangsa. Dan Bapak Ibu datang dari sana. Mazmur 117 ini himne, seruan, bahkan perintah kepada semua orang. Megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Ini sama dengan perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa? Megahkanlah dia, hey, suku A, B, C, D, megahkan dia. How? Bagaimana mereka memegahkan dia? Jadikan mereka muridku, making disciples. Jadikan mereka semua bangsa-bangsa muridku. Berarti apa? Ya penginjilan. Kalimat ini
megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Apa artinya? Pengutusan dan penginjilan. Bapak Ibu, terakhir, bagaimana caranya segala suku bangsa membanggakan Allah? Pertanyaan ini dijawab oleh Rasul Paulus dengan tulisannya dalam Roma pasal 10. Bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar dia tentang dia? Oke, bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ini kesimpulannya, klimaksnya, kok nggak diutus? Bagaimana mereka bisa memegahkan Tuhan kalau nggak ada yang diutus? Maka konklusi saya, next, hanya gereja yang melakukan tugas ini, hanya gereja menjawab bagaimana caranya suku-suku bangsa memegahkan dia. Hanya gereja yang mengutus, hanya gereja yang memberitakan Injil. Saya sedikit bersaksi ya, tinggal sedikit. Tahun ini tahun pernikahan saya, perayaan ulang tahun pernikahan saya yang ke-32. 3 tahun yang lalu, saya punya komitmen, the gospel is my supreme, my highest reason to live. Injil adalah alasan tertinggi saya untuk hidup. Injil adalah alasan tertinggi saya untuk berkhotbah. Injil adalah alasan tertinggi saya untuk mengajar. Lalu pada perayaan pernikahan kami yang ke-32, saya membaca kitab Kisah Para Rasul dari bulan lalu sampai pas tanggal pernikahan kami, ditutup dengan Kisah Rasul terakhir. Kuncinya, beritakan Injil. Maka saya dan istri saya mendapat lawatan Tuhan. Dan mulai sekarang kami komitmen, apapun demi pemberitaan Injil. Dana apapun untuk pemberitaan Injil. Semua potensi, kekuatan, doa demi pemberitaan Injil. Karena itulah klimaks. Dan itulah tugas utama gereja. Tugas utama orang Kristen. Yaitu mengirim utusan dan memberitakan Injil. Ada yang lain seperti ini? Tugas gereja banyak. Tapi intinya, konseling juga penting. Tapi orang konseling demi apa? Demi beritakan Injil. Diakonia apa? Hanya berhenti memberi. Enggak, beritakan Injil. Semua mari kita keluarkan potensi Tuhan pada kita. Demi the highest purpose. Tujuan tertinggi kita hidup. Yaitu beritakan Injil. Bapak Ibu, kesimpulan. Tema kemuliaan bagi Allah di tempat yang dan damai sejahtera di bumi bukanlah dua variabel yang terpisah antara Allah dan manusia, antara mulia dan damai. Bukan dua hal yang timpang, hanya damai sejahtera atau hanya sejahtera tanpa damai. Bukan dua hal yang dimanipulasi, kemuliaan demi kesejahteraan. Kemuliaan demi kesejahteraan. Bukan juga kemuliaan yang sempit hanya untuk diri sendiri, keluarga sendiri, gereja sendiri, suku sendiri, bangsa sendiri. Melainkan suku-suku bangsa. Yang kedua, hanya tiga kesimpulan. Pengutusan dan pemberitaan Injil adalah megahkanlah dia. Bapak Ibu mau bilang megahkan dia, menginjili. Mau bilang megahkan dia, utusan Injil. Saya yakin orang yang mengutamakan, gereja yang mengutamakan pengutusan dan pemberitaan Injil nggak akan pernah kekurangan walaupun banyak kesulitan. Saya juga merenungkan perjalanan hidup saya sebagai hamba Tuhan 38 tahun. Kalau saya memperhitungkan tidak rela memberi, saya miskin. Ya, memikirkan bagaimana harus mendirikan sekolah teologi di Afrika. Pikir wah transportasinya aja sudah PP ya 55 juta. Kalau mencari pesawat yang gampang jatuh, bolehlah 30 juta. Mau dapat gaji di mana? Dari pemerintah, dari Jokowi, dari nomor 1, 2, 3? Enggak. Tapi Tuhan siapkan. Dengan keluarga mulai menabung. Dan Tuhan siapkan. Inilah keajaiban dalam penginjilan.
Nggak pernah kekurangan. Tapi kalau kita hitung-hitung semua demi kita, lebih ke internal dalam, kita akan bergumul dengan kekurangan-kekurangan sampai kurus. Karena pengutusan dan pemberitaan Injil, tugas utama kita, gereja, berarti semua potensi, semua kekuatan, termasuk semua kekuatan keuangan Stefri, keuangan kita, jangan hitung-hitung. Jangan hitung-hitung ya, jangan pelit gitu. Berikanlah, utamakan kemuliaan Allah. Itu namanya kemuliaan bagi Allah. Berilah apa yang ada padamu. Bukan hanya semua uang. Tuhan gak mata duitan. Apa yang ada. Itu namanya kemuliaan bagi Allah. Di tempat yang maha tinggi. Dan semuanya demi menjangkau suku-suku bangsa. Yang terakhir yang ketiga, kesimpulan yang ketiga. Megahkanlah dia hai suku-suku bangsa. Hanya dengan pemberitaan Injil. Suku-suku bangsa beroleh kasih karunia. Mengenal Allah. Dan memegahkan Allah. Memuji Allah. Megahkanlah dia dengan apa yang paling berharga di dalam diri kita. Apa yang paling berharga dalam diri Abraham? Apa yang paling berharga dalam diri Musa? Apa yang paling berharga dalam diri Tuhan Yesus? Untuk kemegahan Tuhan. Apa yang paling berharga dalam diri saya? Untuk kemegahan Tuhan. Bukan sisa-sisa. Untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Allah Trinitas. Amin.